Film ini menggunakan bahasa Indonesia, Inggris, Jawa, dan Belanda sebagai bagian dari dialog untuk memperdalam karakter dan cerita. Penggunaan bahasa tersebut tidak dimaksudkan untuk memengaruhi penonton. Untuk membantu pemahaman, penonton dapat membaca subtitle yang tersedia. Jika seperti itu, maka pemerintahan saya akan usang. Apa makna sebuah pemerintahan jika kekuasaan tertinggi tidak dipegang oleh sendiri? Yalah, kowe iki sejatinya kepengen apa? Kalau kita tidak melakukan ini, tidak ada yang bisa menjanjikan apa yang akan terjadi dalam konferensi meja bunda nanti. Bodoh sak tenane. Bung, ini tuh demi kebaikan kita bersama, Bung. Apakah Anda tidak merasa ketidaknyamanan yang dirasakan rakyat selama ini, Bung? Apakah Anda hanya memikirkan kekuasaan dibanding kebebasan yang diperoleh oleh rakyat ini, Bung? Mikirlah, Bung. Jangan menutup mata, Bung. Federal bukan sekedar warisan, melainkan realitas politik yang telah terbentuk. Menghapusnya secara tergesa hanya akan menimbulkan kekacauan baru.
Justru realitas politik itu lahir dari tekanan kolonial, Bung. Kita ini sedang tidak membicarakan kepentingan suatu wilayah atau golongan tertentu. Ini tentang bangsa kita, Bung. Kemerdekaan sejati tidak akan menunggu ego kita nurun, Bung. Hei, masalah sama Iko ndak paham apa. Sing rasa, jangan menyederhanakan persoalan ini seolah federalisme adalah bentuk pengkhianatan. Bagi kami, ini adalah soal legitimasi dan keberlangsungan pemerintahan yang telah berjalan. Jika semua dilebur tanpa kompromi, maka stabilitas akan runtuh. Namun, tanpa kesepakatan ini, kita menghadapi resiko yang jauh lebih besar. Konferensi meja bundar tidak akan menerima negara seperti kami. Visi dan tujuan yang terpisah. Negara yang terpecah, dunia sedang melihat sikap kami. Watch you ein idiot. Perbedaan pandangan ini justru memperlihatkan betapa rumitnya persoalan ini. Belanda pastinya ingin semua pihak mencapai kesepakatan yang rasional dan berimbang. Justru ya, karena kerumitan itu kita tidak boleh larut berlarut kepentingan kita sendiri. Sejarah itu menuntut untuk melepaskan kekuasaan lama untuk kekuasaan yang baru. Keberanian juga berarti kehati-hatian, Bung Hatta. Saya tidak dapat mengambil keputusan sepenting ini tanpa mengambil pertimbangan yang matang. Sik paham lah. Baik saudara-saudara, jelas perbedaan pandangan hari ini belum dapat dipertemukan. Demi menjaga kewarasan saudara-saudara sekalian, saya usulkan untuk kami tunda. Dengan demikian, lebih baik kita lanjutkan sidang ini di kemudian hari agar kita bisa bertemu di titik terang. Dengan ini, konferensi hari ini saya nyatakan ditunda dan kita lanjutkan lain waktu. Nah, ada makanan. Iya, Makan dulu sebelum pergi. Le, dari tadi kok nenek lihat-lihat kamu main HP terus sih. Katanya kita mau makan bareng. Tapi kok kayaknya kamu lebih tertarik sama HP daripada nemenin nenek makan. Enggak, Nek. Bukan main. Aku dari tadi lagi nyari informasi tentang perkumpulan tahun 1949. Katanya awal dari kedamaian. Perkumpulan tahun 1949. Maksud kamu perkumpulan orang-orang besar itu? KII. Iya, Nek. Konferensi Inter-Indonesia. Aku tadi lagi lihat-lihat di internet. Oh, jadi itu yang kamu cari dari tadi. Ya, mungkin menurut mereka itu cuma perkumpulan biasa. Tapi bagi nenek itu tuh sebuah harapan. Harapan yang dulu bisa membuat kami bisa bernapas lebih lega. Emangnya Nenek tahu soal itu? Bukan cuma tahu, Nak, tapi nenek pernah hidup di masanya. Saat nenek mendengar ada kabar konferensi Inter-Indonesia menyebar, hati rakyat kecil seperti nenek ini nih yang bergetar. Kami berharap pada saat itu wilayah Indonesia bersatu lagi, tidak tercerai-berai, tidak saling Ya, tadi mencurigai. yang aku lihat sih di internet, HI itu cuma salah satu langkah dari politik aja. Nenek belum selesai ngomong, Nak. Politik bagi kalian, tapi keselamatan bagi kami. Kami udah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang perang. Menurut nenek, KII itu seperti janji bahwa ketenangan yang damai akhirnya akan datang. Aku paham perasaan Nenek. Tapi menurut aku, ketenangan yang kita rasain selama ini bukan sekedar karena KII. Kamu tuh baru baca satu artikel loh, Nak. Ya udah, emang menurut kamu karena apa lagi? Tadi yang aku lihat di artikel sih karena pendidikan. Karena generasi sekarang belajar lebih berpikir kritis, ekonomi membaik. Orang-orang berdialog tanpa senjata. KII itu cuma satu tahap. Kamu ngomong kayak tadi kayak kamu udah tahu segalanya ya, cuma karena kamu baca satu artikel. Tapi kamu nggak lihat sendiri kan penderitaan setelah perjanjian gagal, setelah janji-janji diingkarin. Bukan paham segalanya, Nek. Artikel yang aku baca tadi itu berasal dari sumber yang menjanjikan.
Nenek kalau misalnya ngerti aja internet, mungkin nenek paham ya apa yang aku bilang. Dari artikel yang aku baca tadi sih, konferensi itu bukan satu-satunya jalan untuk perdamaian. Kalau misalnya orang gak berubah, perang bisa terjadi kapan aja dong. Tapi KII itu membawa harapan. Kami percaya kok pada saat itu wilayah Indonesia akan bersatu lagi. Gak ada garis pemisah, gak ada rasa curiga antar daerah. Percaya deh, kamu tuh ngeremehin arti Enggak, Nek. KII. Aku tuh ngomong berdasarkan fakta. Fakta dari artikel tadi. Makanya, aku beliin nenek HP tuh, biar nenek ngerti hal kayak gini. Informasinya terpercaya banget loh. Kamu tuh gak ngerti. Setelah KII, suasana berubah. Orang-orang mulai hidup normal, pasar rame, anak-anak mulai kembali ke sekolah. Kamu tuh gak ngerti apa-apa. Aku ngerti kok, Nek. Tapi faktanya apa? Kita diinjak-injak oleh mereka. Tapi tanpa KII, peristiwa itu gak akan mungkin terjadi. Percaya deh sama nenek. Kamu tuh terlalu dingin ngeliat Nenek sejarah. itu terlalu memuliakan satu peristiwa. Dengar baik-baik. Nenek pernah hidup di saat darah di negeri ini masih segar. Kami itu hanya bertumpu pada satu peristiwa, pada KII, pada persatuan Indonesia. Dan aku hidup di masa di mana informasi itu mudah didapat. Mungkin nenek cuma tahu sedikit kenyataannya. Kamu tuh boleh berteori sebanyak mungkin yang kamu mau. Tapi kamu jangan lupain juga kenyataan pahit yang sudah membentuk negeri ini. Kita semua berada di ruangan ini bukan untuk mempertahankan ego kita masing-masing. Kita di ruangan ini, kita itu untuk mencari bentuk negara supaya negara kita itu dapat diakui oleh dunia. Belanda tidak akan menyerahkan kedaulatan begitu saja, Bu. Federalisme ini adalah satu-satunya cara yang realistis. Jangan pikir taktik kalian untuk mengikat kami akan berhasil. Saya tidak akan membiarkan Kalimantan dan Bievo untuk menjadi pelengkap dalam dunia permainan kalian ini. Saya mengerti kekhawatiran Anda, tapi Republik tidak berniat memusatkan kekuasaan secara Republik tidak mau mendominasikan negara. Sudahlah, akhiri saja apa tidak berguna ini. Tidak ada gunanya juga berdebat dengan pihak yang ingin mengambil alih kekuasaan. Pak Dikman, federalisme ini memberikan ruang untuk semua daerah. Republik seharusnya menggunakan ini sebagai peluang. Ngomong gede wae. Mikir ora. Kalau semuanya hanya memikirkan kekuasaan, konferensi meja bunda bisa jadi kuburan bagi bangsa kami. Rasa isin, ini demi kebaikan bersama. Apakah kewenangan yang kalian pertahankan itu lebih penting dari kebebasan rakyat? Sudah berani jadikan rakyat sebagai tameng, rupanya legitimasi pemerintahan tidak lahir dari slogan persatuan, tapi dari kewenangan yang nyata. Federalisme bukan ciptaan kami semalam. Ini realitas politik yang telah terbentuk. Menghapusnya secara tergesa hanya akan memicu kacauan. Realitas apa? Realitas yang lahir dari tekanan kolonial. Hei, Bu, kita sekarang sedang membicarakan masa depan suatu bangsa. Berpikirlah secara luas. Gunakan otak Anda yang katanya sudah susah payah membuat federalisme. Maksud Anda apa? Di sini kita untuk mencapai kesepakatan juga kan? Coba gunakan otak Anda juga. Tanpa persetujuan saya, ini tidak akan jalan. Etika Anda di mana? Maksud Anda apa? Etika apa yang kamu maksud? Hei! Ini rapat atau apa? Kenapa semua harus berteriak? Hatta duduk. Hamid, diam. Kalian di sini bukan untuk lomba debat. Kita di sini untuk menemukan solusi. Kita untuk mempersiapkan diri untuk konferensi meja bunda. Betul? Betul nggak? Kalau ada yang tidak setuju, negosiasi lah. Bukan saling caci maki seperti ini. Mari kita ulang lagi negosiasinya. Hatta, sebutkan kembali tawaran Anda. Saya ingin menegaskan bahwa tujuan kita hari ini di sini untuk mencari bentuk negara yang bisa menjamin persatuan, stabilitas, dan pengakuan kedaulatan Indonesia secara penuh. Kami memahami tujuan tersebut, Bang Hatta. Namun, kekhawatiran saya ada pada keberlanjutan pemerintahan yang telah terbentuk. Penyatuan tidak seharusnya menghapus legitimasi yang sudah berjalan. Saya sependapat, perubahan struktur negara harus dilakukan secara terukur. Kekosongan kekuasaan di daerah berpotensi menimbulkan kekacauan dan ketidakstabilan. Itulah yang ingin kami capai. Penyatuan bukan berarti sentralisasi mutlak. Kami membuka ruang bagi para tokoh-tokoh daerah dalam proses perancangan institusi negara. Apakah ruang itu bersifat simbolik atau memiliki kewenangan yang nyata? Tentu memiliki kewenangan nyata. Dalam masa peralihan, negara-negara bagian itu tidak langsung
dihapus secara mendadak, mereka melainkan diarahkan menuju integrasi bertahap dalam satu negara kesatuan. Dengan catatan, tokoh-tokoh federal ikut terlibat dalam pengaturan struktur tersebut. Kami terima pendekatan bertahap seperti ini akan memudahkan penyerahan kedaulatan secara menyeluruh. Jika integrasi dilakukan secara bertahap dengan jaminan stabilitas pemerintahan daerah, keberatan kami dapat diredakan. Penyatuan dapat diterima selama peran dan tanggung jawab tetap dihormati. Dengan demikian, kita sepakat bahwa tujuan akhir adalah satu Indonesia bersatu dengan proses integrasi yang tertib dan disepakati oleh bersama. Kalau begitu, kita telah mencapai titik temu. Kami menyetujui prinsip penyatuan Indonesia. Dengan kesepakatan ini, saya menyatakan setuju. Waktu itu, setelah RIS disahkan, semua orang pada diam, Le. Gak ada yang namanya sorakan-sorai. Yang ada, rokok dihisap pelan, mata merah, tangan gemetar. Kita ngerti kok, negara ini lahir tapi setengah dipaksa. Nah itu, Nek. Dari awal aja udah setengah dipaksa. Terus, kenapa Nenek masih ngebela hasilnya? Ojo nyeletuk sembarangan, Le. Kamu tuh orang ngerti tekanan zaman dulu. Belanda megang senjata, megang ekonomi. Wong-wong itu diperas, Le. Ya, tapi tetep aja hasilnya negara federal. RIS itu jelas-jelas rancangan Belanda. Ya terus kenapa? Kamu kira gampang nolak waktu senapan diarahkan? Kamu kira hidup cuma soal idealisme aja? Jadi karena takut supaya dibenarkan. Bukan takut, Le. Bertahan hidup. Kamu iki otakmu kebanyakan teori. Nggak tahu rasanya getir. Nek itu kebanyakan nostalgia. Sampai nggak mau lihat faktanya. Fakta internet versimu itu. Halah. Baru juga baca sekilas udah sok pinter sejarah kamu ya. Udah pinter kamu. Minimal aku baca, Nek. Bukan cuma nerima cerita demi keadaan. Terus Enggak. Kamu tuh gak pinter. Kamu tuh cuma anak kecil yang gak tahu apa-apa dan udah sok pinter sejarah. Ya karena Nenek selalu pakai umur buat nutup kritik. Kurang ajar. Ngomong kayak gitu sama orang tua. Apa sih, Nek? Nggak ngerti-ngerti sih. Dasar bocah keras kepala kamu ya. Kamu kira negara ini bisa langsung utuh tanpa ada jalan berliku? Tapi dari jalan berliku itu, negeri ini cacat dari lahir. Cukup! Jangan ngelunjak, Le. Omongan kamu ini udah keterlaluan. Kenapa? Takut sama kebenarannya? Kebenaran versi siapa? Kamu yang cuma duduk enak, ngetik di layar. Sekarang kamu merasa paling pintar sejarah. Mending duduk terus mikir. Daripada nurut sama penjajah. Kau ngomong apa barusan? Aku bilang. Ngomong apa? RIS itu hasil kompromi pengecut. Pengecut? Orang-orang di situ taruh nyawa, Le. Ya terus apa? Nyawa-nyawa itu dibayar dengan sia-sia. Uyutmu juga taruh nyawa. Kamu jangan lupain itu. Uyut meninggal dalam perang, Nek. Terus apa hasilnya? Nggak ada. Negara ini tetap carut marut. Diam. Kamu jangan ngomong kayak gitu soal Uyut. Kenapa? Karena sakit dengernya. Aku juga heran lihat pengorbanannya ke sia-sia aja. Diam! Kamu tuh gak tahu apa-apa soal Uyut. Kamu gak lihat apa yang Nenek rasain. Kamu gak ngerasain. Nenek lihat Uyut disiksa, dibunuh dengan mata Nenek sendiri. Malam itu, Nenek lagi makan sama Uyutmu di meja makan. Ya udah tuh habisin dulu kuenya. Ya, makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Enak kan kuenya? Enak. Masuk kamar. Apa ini ya? Apanya?
Pa. Pa. Papa. Pa. Papa. Papa. Papa bangun, Pa. Pa. Papa bangun. Pa. Papa bangun, Pa. Papa bangun, Pa. Jadi kamu gak usah merasa paling tahu soal ini. Nenek yang hidup di masa itu. Oh, berarti Uyut nggak berjuang apa-apa ya, Nek? Aku kira Uyut mati saat perang. Ternyata nggak ada kontribusinya sama sekali ya, Nek? Sia-sia dong. Kamu ini anak durhaka. Uyut mau mati dengan keyakinan. Keyakinan yang diwariskan ke generasi kami sebagai beban. Lihat Uyut, mati sia-sia. Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu. Loh, faktanya kayak gitu. Dasar anak gak tahu diri kamu ya. Pergi sana. Ya sudah, dasar orang tua keras kepala. Kamu bukan cucu nenek. Kamu itu anak durhaka. Anak haram. Kamu tahu kenapa ibu dan kamu ninggalin kamu? Ya karena mereka ogah punya anak kayak kamu. Kamu itu najis. Le, bikin nenek gila tahu gak kamu tuh? Gila.
dressed up like a pillow, so she's always in bed. Flowers for the sick and dead. She's on the go, way too fast and way too slow. She'll turn to stone at hospitals and funeral homes. And when the tide rises, somebody sinks and is gone in the blink of an eye. Somebody sinks and is gone in the blink of an eye. Dia kesel, emang harus dicairin dulu.